Selamat pagi jemaat Tuhan, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita memuji memuliakan nama Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita mau berterbang sama Dia. Oh, haleluya. Katakan, firman-Mu Tuhan, pita bagi kakiku. Janjimu, janjimu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun ke setiap hari. Kami mau menantikan Tuhan, ku menantikan-Mu. Beri kekuatan baru. Sama-sama katakan, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terbang bersama-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih sungguh katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, pita bagi kakiku. Janjimu, janjimu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Ku menuntun ke setiap hari. Kami mau menantikan Tuhan, ku menantikan-Mu. Beri kekuatan baru. Kita mau sama-sama terbang. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan, janji-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Ku melebihi rancangan-Ku. Firman-Mu, firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Jemaat katakan, ku kan terbang tinggi di awan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bersama-Mu, amin. Dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Lebih sungguh katakan, ku kan terbang tinggi di awan, amin. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita mau lebih sungguh lagi memuji Tuhan, amin. Kita mau bersorak bagi Dia. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami tidak pernah ragu Tuhan, karena Engkau bersama kami. Oh, katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, oh sepenuh, sepenuh jiwa. Kami yakin Tuhan, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau
Kita mau katakan lagi, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, haleluya. Sepenuh jiwaku kami yakin Tuhan, yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yuk dengan iman katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan mutu kami mau berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oh. Ini pujian kami Tuhan, kami naikkan kepadamu. Haleluya. Katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk lebih sungguh. Katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Katakan, hanya Kau Tuhan. Yes Tuhan, Kau sumber kekuatan kami. Amin. Ini iman kami Tuhan. Haleluya. Kami mau berjalan, haleluya, dari kemuliaan sampai sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan. Amin. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Selamanya. Selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, Kau sumber kekuatan kami. Untuk itu kami mau meninggikan Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau kami tinggikan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Untuk itu kami minta hadirat-Mu turun ke atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ini pujian kami, ini hidup kami, kami persembahkan kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau bertata atas pujian umat. Yes. Ku tinggikan dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk Tuhan, masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama
bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja. Kita akan pujian ini dari awal. Dengan sungguh katakan, kau bertata atas pujian umat. Yes Tuhan, kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami mau masuk Tuhan dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Lebih lagi katakan, kau bertata atas pujian umat. Kami mau puja Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Oh, kami tinggikan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Yes Tuhan, ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ini pengakuan kami Tuhan. Tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ini jemaat-Mu Tuhan. Ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Mari kita sembah Dia. Haleluya Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh, mari kita keluarkan suara kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Ini penyembahan kami. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Oh Tuhan, layakan kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Ini pujian penyembahan kami. Kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, ini penyembahan kami. Kami datang kepada-Mu. Haleluya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh, terima kasih. Oh, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ini pujian kami Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Jemaat saja katakan jemaat. Ku Yes Tuhan, ini hidup kami Tuhan.
janjimu. Ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja. Mari lagi katakan, ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi panjimu. Kami sujud Tuhan, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Oh, Raja segala raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini penyembahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami mau dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya meyakini bahwa setiap kita tidak bisa lepas dari relasi. Saya jumpa pagi ini dengan seorang hamba Tuhan, teman, satu alumni ST Inti, satu alumni di Tiranus, dan satu kawan Nuah. Kawan Nuah itu satu saudara, satu daerah. Beliau akan melayani kita pagi hari ini bersama tim yang sudah melayani kita dari ST Inti Bandung, para mahasiswa yang siap pakai dalam pelayanan sebelum memasuki masa praktek. Nanti ada saudara Tommy juga yang selama kurang lebih 1 tahun. Amin. 2 bulan ya, atau 1,5 bulan mungkin ya. Ada bersama-sama dengan kita, sudah datang rupanya ya, pemain drum tadi. Kita tepuk tangan untuk mereka semua yang melayani Tuhan tempat ini. Dan kita sambut hamba Tuhan yang tidak asing bagi saya, tapi asing bagi saudara, sehingga saya harus perkenalkan tadi. Bapak Geri Seroh dari ST Inti Bandung, Geris Altobeli Seroh MTH, kita sambut dengan meriah dan doa tentu. Kita dengar firman Tuhan pagi ini melalui beliau. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, shalom. Ya, saya paling senang kalau saya sebut shalom, ada yang nyambut ya, berarti siap menerima damai sejahtera. Soalnya kalau agama sahabat kita disebut assalamualaikum, lagi di dapur pun, lagi mandi pasti harus menjawab waalaikumsalam. Karena mereka mengerti bahwa ketika seseorang menyebut shalom, berarti siap menerima damai sejahtera. Sekali lagi shalom. Iya ya. Jangan ragu-ragu, jangan takut-takut nanti kira terlalu Kristen ya gitu ya kalau bilang shalom ya. Apalagi kalau apa kabar, puji Tuhan ya, kayak aduh rohaninya sudah paling tinggi sedunia, nggak apa-apa ya. Tapi itu adalah kalimat-kalimat rohani yang perlu kita kembangkan, karena itulah yang membedakan kita dengan orang lain ya. Nggak mungkin kan ditanya apa kabar ya, maha manewe lah. Nggak, katanya pasti puji Tuhan, saya sehat bahagia walaupun dalam kesusahan ya. Nah, puji Tuhan saya sudah diperkenalkan, saya tidak mau memperkenalkan lagi karena itu panjang gitu ya. Pokoknya yang mau cari tahu saya tanya aja sama Bapak Gembala di tempat ini ya. Tapi yang pasti pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan saya dikasih sebuah tema yaitu menanti dalam sukacita ya. Waiting in joy, menanti dalam sukacita. Waktu saya
lihat tema ini, baca ayat yang dikasih, saya merenungkan apa yang sementara terjadi dalam kehidupan jemaat Roma. Karena itu kita akan baca dulu dalam Roma pasal 12 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Roma 12 ayat 11 sampai 12, Bapak Ibu bisa lihat di depan. Kalau misalnya warnanya kurang bagus, bisa lihat di Alkitab, ya kan? Karena tidak ada yang membawa Alkitab, ya kan? Zaman sekarang kita sudah lebih gampang. Yuk. Kalau bisa kita baca bersama-sama ya, dalam nama Yesus 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah Bapak Ibu Saudara saya kasih berkati oleh Tuhan, ayat yang kita baca ini adalah suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Ada hal yang tersirat, ada hal yang sebenarnya terkandung dalam bacaan kita ini. Saya akan memulai dengan sebuah istilah, saya pikir istilah ini sangat diketahui oleh kita semua. Menunggu atau menanti adalah hal yang sangat membosankan. Paling enak ditunggu atau menunggu? Oh, paling enak ditunggu, apalagi orang Indonesia ya kalau udah janjian. Kamu udah di mana? Iya ini udah mau jalan, padahal baru mau mandi. Biasa itu orang Indonesia kayak gitu kan. Udah di mana? Dekat. Ya, dekatnya mana? Ya 1000 kilo lagi. Itulah orang Indonesia, menunggu sesuatu itu yang gak pasti itu gak enak. Beda dengan orang yang gajian tanggalnya ya, itu gak perlu ditunggu-tunggu pasti datang. Ya kan, udah pasti gajian tanggal 25 pasti gak ditunggu-tunggu, pasti dia akan datang. Masalahnya ketika kita menunggu menanti sesuatu yang gak pasti. Sudah ditunggu-tunggu gak datang, istilah orang sekarang itu PHP, pemberi harapan palsu. Nah ketika sudah ditunggu-tunggu gak datang, sudah berkorban, sudah ini gak datang, ya akhir-akhirnya merasa kecewa. Nah next. Kalau kita melihat bacaan ayat kita ini, terutama dalam suratan Paulus, saya melihat kan keseluruhan ayat ini ada dalam pasal 12 ayat 21. Di sana Paulus menjelaskan bagaimana orang Roma itu harus hidup dalam kasih. Makanya dikatakan nanti kalian harus saling tolong menolong ya. Kalau ada yang menghina menghujat biarkanlah, bertanggung-tanggungan ya, bersama-sama. Itu berbicara tentang hidup berjemaat. Ya kan? Karena namanya hidup berjemaat itu bukan cuma sekedar terdaftar, tapi harus menampilkan kasih di tengah-tengah jemaat. Tapi ada hal lain yang disampaikan Paulus terutama dalam poin ayat 11 sampai 12, bagaimana tiap-tiap diri mereka harus membangun diri sendiri. Itu berbicara tentang personal. Makanya ayat 11 dan ayat 12 tadi kita telah baca dikatakan bahwa itu menjadikan diri kita supaya kita jangan kendor kerajinan kita, roh menyala-nyala dan melayani Tuhan. Nah, kita lihat dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11, di sana kita telah baca tadi dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya coba mengandaikan yang namanya kendor ya. Kalau ibu-ibu ya zaman sekarang ya, mau kemana? Ke klinik, kenapa? Ini udah mulai kendor ya. Mau kemana? Ya, mak mau beli makan dong. Ah janganlah, ini aja telur ceplok udah. Tapi kalau beli skincare enggak ya, karena zaman sekarang laki-laki juga pakai skincare ya. Kenapa? Supaya tetap kencang, nggak kendor. Itu ya. Ya disuntik inilah, dirubah inilah. Wah, kalau saya bilang kalau mama begitu sudah selesai operasi diformalin aja biar nggak berubah, nggak kendor-kendor. Ya, nah, kita lihat artis zaman sekarang kan, wah kenapa itu suntik sana, suntik situ supaya tidak kendor. Ya elah kalau udah laku mah, ya nggak biarinlah kendor. Tuh juga kan nanti masuk surga tubuh baru, ya kan? Ya kan bagi yang suami istri. Ya kalau istri rada-rada kendor dikit terima ya, siapa suruh diambil ya kan. Bercanda ya. Tapi ketika saya cari arti tentang kendor itu saya dikatakan bahwa perlahan-lahan dia mulai menjauh. Perlahan-lahan mulai tidak pada tepat sasaran. Berarti di sana dikatakan bahwa kenapa Paulus bilang janganlah hendaknya kerajinanmu kendor biar rohmu menyala-nyala. Kondisi orang Roma, orang Kristen Roma pada waktu itu sementara mengalami penganiayaan dari Kaisar Nero. Sehingga orang-orang Kristen pada masa itu di kota Roma dianiaya.
Ya kayak kita sekarang lagi ibadah tiba-tiba datang nih, kemudian dianiaya. Nah selain itu mereka juga dapat tekanan dari orang-orang Yahudi. Belum lagi di tengah-tengah jemaat di Roma itu ada konflik, ada masalah. Sehingga Paulus mengingatkan mereka bahwa, hei jemaat Roma, hendaklah tetap kerajinanmu dalam Tuhan tetap semangat, jangan kendor, jangan kasih kendor dia. Ya jangan kasih waktu untuk tidak rajin, tapi harus selalu rajin. Kenapa hal ini dikatakan? Karena kalau misalnya penganiayaan, perselisihan di antara jemaat itu terjadi, itu kadangkala membuat jemaat bisa terpengaruh kehidupan rohaninya. Bisa mundur dari gereja, bisa juga mundur dari kepercayaan kepada Tuhan. Sehingga Paulus mengingatkan mereka bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Karena kebiasaan mereka yang tidak boleh beribadah akhirnya membuat mereka menjadi malas ya. Kami sering melakukan survei bagaimana perubahan dari ibadah di online tiba-tiba ke onsite. Saya pernah melakukan survei kepada 100 anak youth, mereka lebih senang ibadah online. Kenapa? Jam 9 mulai, jam 8.59 bisa cuma kamar mandi, jurus 2 jari, trek. Nih, sambil apa? Makan nasi goreng. Kalau di sini bisa nggak kayak gitu? Ya bisa nggak? Paroika tiba-tiba jemaat, yang penting kan hati, yang penting kan niat ya. Sambil kita botram tapi sambil dengar firman Tuhan. Ya, enak Bapak Ibu, saya juga kan pengen makan ya, jadi kan akhirnya nggak jadi. Nah, Paulus mau ingatkan bahwa hati-hati dengan keadaan itu. Jangan sampai engkau rajin beribadah jadi kendor karena situasi. Kemudian dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala. Karena dalam kesesakan, dalam penganiayaan, Paulus mengingatkan mereka supaya tetap semangat. Ya, kalaupun engkau ditindas, tetap beribadah kepada Tuhan dan layanilah Tuhan. Gak enak melayani dalam keadaan sengsara. Gak enak melayani dalam keadaan yang sementara tertekan. Tapi inti daripada Roma 12 ayat yang ke-11, keadaan tidak boleh mempengaruhi kehidupan rohani orang Roma. Termasuk pun kita. Keadaan apapun yang terjadi tidak boleh menghalangi, tidak boleh mempengaruhi kehidupan rohani. Ketika ada uang, semangat ke gereja. Ya, ketika nggak ada uang, kenapa nggak datang? Aduh cuan ini bu, ya kalau dilewati cuan, aduh sorry nggak bisa, toko hari Minggu harus dibuka, pelanggannya itu lebih banyak pada hari Minggu, sorry nggak bisa ke gereja pada hari Minggu, tapi tiap hari berdoa, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Nah itu yang sementara terjadi kepada jemaat yang ada di Roma. Mereka mulai hilang gairah, mereka mulai hilang semangat dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih berkat oleh Tuhan, ketika muncul kalimat biarlah rohmu menyala-nyala, Paulus kemudian ayat 12 bilang ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh orang Roma ketika supaya rohnya tetap menyala-nyala. Ya, yang pertama ayat 12 tadi mencatat bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi Paulus bilang rohmu untuk supaya bisa menyala tetap bersukacita dalam pengharapan. Bersukacita dalam kegembiraan, bersukacita ketika dapat berkat, gampang. Tapi bisa gak kita bersukacita ketika dalam masalah? Terima kasih Tuhan saya rugi 1 juta. Terima kasih Tuhan istri saya cerewet sekali. Terima kasih Tuhan anak saya bandel sekali. Terima kasih Tuhan hari ini saya merugi. Ada enggak? Enggak. Pasti kita akan bilang, aduh kalimatnya bilang sial saya hari itu. Makanya ada lagu anak muda sekarang ya. Sial, sial ya udahlah sial-sial terus. Ya, bersukacita dalam pengharapan itu artinya dalam keadaan baik tidak baik tetap harus berpengharapan. Pengharapannya bukan kepada apa yang kita miliki, tapi pengharapannya kepada Tuhan. Kemudian dikatakan yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Jemaat Roma lagi menghadapi masa yang sulit ya. Ketika jemaat lagi curhat kepada kita sebagai pelayan Tuhan, kalimat yang paling gampang kami ucapkan adalah sabar ya. Bapak sabar-sabar, gak rasakan apa yang saya rasakan Pak. Itu bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga, digigit anjing, di foto tetangga lagi. Ya, Bapak enak bilang sabar-sabar, alami apa yang saya alami. Tapi Paulus bilang sabar dalam
Kesesakan. Kalau Tuhan izinkan seseorang mengalami kesesakan, itu bersyukur. Berarti Tuhan mau menunjukkan. Istilahnya gini ya, hanya mereka yang akan ditolong yang berhak menerima pertolongan. Benar kan? Kalau nggak ditolong ngapain? Kalau nggak ada yang perlu ditolong, pasti tidak akan. Yang ketiga adalah bertekunlah dalam doa. Kata bertekun dalam bahasa aslinya itu tidak cuma sekedar doa makan, doa minum, doa apapun enggak. Tapi ada hal tertentu kita harus membangun diri kita untuk setiap saat membangun rumah doa. Ya, keluarga jangan malu ajak istri suami berdoa. Anak-anak jangan malu ajak orang tua untuk berdoa. Ya kan, orang tua jangan malu. Aduh, Pak, saya sih pengen berdoa tapi saya malu ngajak suami saya. Ajak aja mau berdoa. Entah pun dia gak bisa berdoa, tarik aja, berdoa sama-sama. Karena kekuatan dalam keluarga itu adalah doa. Sehebat apapun engkau memiliki kekayaan, kekuatan, itu tidak akan bisa sekuat ketika kita berdoa. Makanya perlu membangun doa, tekun dalam doa. Nah, ketika saya melihat kata bersukacita, kata bersabar, kata bertekun, itu indikasi adalah menanti. Ya, menunggu, karena bersukacitalah dalam pengharapan. Kemudian dikatakan sabar dalam kesesakan, berarti harus menunggu, bertekun, menunggu hasilnya. Jadi bisa saya katakan bahwa untuk roh kita bisa menyala-nyala, kita harus tetap dalam penantian dan menunggu. Cuma masalahnya menunggunya seperti apa dulu? Next. Nah, orang Kristen Roma ya diajarkan oleh Paulus supaya mereka menanti tentang pengharapan akan akhir hidup perjalanan mereka. Jadi kan mereka lagi menjalani hidup ini. Ya, entah itu mereka lagi susah, lagi senang, Paulus bilang tetap berpengharapan. Dan dalam pengharapan itu mereka harus menyatakan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kita nggak boleh hanya mengasihi Tuhan tapi nggak ngasihi saudara kita. Ya, kita di gereja kita bilang, Tuhan ini aku pakai aku untuk kemuliaan namamu. Tetangga minta nasi nggak dikasih. Padahal nasinya kita itu dibuang-buang. Banyak orang mengagungkan Tuhan tapi nggak mengasihi sesama, nggak bisa. Ada orang juga lebih mengasihi sesama daripada Tuhan. Itu nggak bisa. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu adalah kunci daripada hukum yang terutama. Artinya Paulus mau bilang bahwa tetap menanti, tetap berharap dalam sukacita. Tetap menanti dalam mengharap dalam sukacita. Memang paling enak ketika menanti dalam keadaan bahagia. Sekali lagi menanti itu nggak enak gitu. Tuhan, kapan ekonomi keluarga saya diangkat? Sudah 1000 kali saya dengar bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Tapi kapan Tuhan? Seakan-akan kita menjadi Tuhan atas Tuhan. Atur itu Tuhan. Pokoknya minggu depan usaha saya harus sukses. Nggak bisa. Ketika kita percaya kepada Tuhan, berarti kita mempercayakan apapun yang Dia buat. Tunggu waktunya Tuhan. Makanya dikatakan pengharapan, penantian dalam pengharapan dan sukacita. Nah, saya pikir apa yang dialami oleh jemaat Roma, dialami oleh juga kita. Next. Dalam perjalanan hidup kekristenan kita diwarnai dengan penantian penggenapan janji Allah baik di dunia ini. Ya, ribuan janji yang Tuhan berikan. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan menyatakan kuasanya. Nah, janji-janji itu yang harus kita ambil. Jadi orang Kristen bukan sekedar pengetahuan, tapi kekristenan itu pengalaman. Ya, ada seorang bersaksi, Bapak Ibu saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ada seorang ibu ketika dia berdoa diberkati oleh Tuhan. Minggu depan dia kesaksian lagi. Ada seorang bapak ketika sakit disembuhkan. Minggu depan lagi dia kesaksian. Ada orang yang minta ini dikasih oleh Tuhan. Kira-kira salahnya yang memberi kesaksian itu apa? Kira-kira. Dia bersaksi tentang apa yang dialami oleh orang. Dia alami enggak? Makanya saya bilang kekristenan itu bukan sekedar ilmu, tapi kekristenan itu pengalaman. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan itu baik, alami kebaikan Tuhan. Kalau engkau percaya bahwa Allah sanggup mengadakan, alami. Karena kekristenan itu bukan cuma sekedar pengetahuan, tapi harus jadi pengalaman. Alami Tuhan, alami pertolongan Tuhan, alami kuasa Tuhan. Ketika kita telah mengalami, kita akan bilang sungguh engkau Allah yang luar biasa.
Kalau sekedar pengetahuan itu cuma di otak, tapi harus dalam pengalaman hidup kita. Nah, selain tentang kehidupan pengenapan janji Allah di dunia ini, satu janji lagi yang bisa kita nikmati yaitu hidup yang kekal di sorga nanti. Ya, kalau ditanya siapa yang mau masuk surga, ya pengen lihat dulu. Kadang-kala kalau saya bertanya, malaikat saya udah calling ke malaikat. Malaikat kalau saya tanya ada yang angkat tangan langsung catat ya. Oke, saya mau tanya siapa yang mau masuk surga? Tuhan yang gak catat, Tuhan jamah hati mereka ya yang gak angkat. Sekali lagi, adik-adik yang mau masuk surga angkat tangannya. Iya Tuhan. Oh, kalau begitu sudah siap dipanggil Tuhan hari ini? Jangan dulu, masuk surga pengen. Tapi kalau dipanggil Tuhan, jangan dulu ya. Belum, ini anak-anak saya belum selesai. Ya belum ya. Ini saya belum laku ya. Maksudnya sayanya yang belum laku juga. Jadi jangan dulu lah Tuhan ya. Nggak bercanda ya, tapi ya sekaligus kata anak-anak promosi kan ya enggak ya. Tapi mau tidak mau hidup tetap harus berjalan. Entah kita lagi susah, entah kita lagi bahagia, hidup harus tetap berjalan. Dengan apa? Menanti dengan penuh sukacita. Gak ada beras, tetap sukacita. Makannya cuma nasi pakai minyak jelantah, pakai garam, tetap sukacita. Kan enak nasi panas, pakai minyak bekas goreng asin, pakai sambal, pakai kerupuk, enak gak? Enak kalau ada sukacita. Nah kalau di meja sudah ada babi rica-rica, apalagi makanan terenak. Wah semuanya itu kalau sudah ya babi 1 ekor pun sekalipun. Tapi kalau lagi sakit gigi enak gak? Gak enak ya. Makanan enak kalau lagi kecewa enak gak? Gak enak. Makanya sukacita itulah yang menentukan. Dan tanda-tanda orang yang penuh sukacita itu dia gendut. Kenapa? Oh, makan apa adanya, benar kan? Nah, makanya jangan pernah ketawain mereka yang big size seperti saya. Kata firman Tuhan, mereka akan mengembang ke kiri dan ke kanan. Lihat perjanjian lama yang Tuhan paling senang korban bagian mana? Lemak. Oh, jadi jangan menganggap sepele kami yang kayak gini ya. Ini yang dikasihi Tuhan ini. Ya, cuma saya takut ketika pengangkatan nggak keangkat terlalu berat ya. Saya takut hal itu ya. Tapi mau nggak mau ini disebut dengan perjalanan hidup. Kira-kira perjalanan hidup itu apa aja? No, ya. Perjalanan hidup itu ada yang namanya tantangan, ya. Siapa yang tidak pernah mengalami tantangan di hidup ini? Ada tuh. Lihat tuh orang-orang walaupun penuh tantangan tetap apa? Kira bersukacita ya. Ini kan kelihatan mahasiswa yang nggak punya uang ya. Tuh. Makan apa adanya, tuh lihat tuh mereka. Tapi tetap bersukacita, hadapi masalah, benar ya. Saya berani katakan gini, ketika engkau punya masalah, wajar engkau menangis. Ketika engkau punya masalah, wajar engkau khawatir. Ketika engkau punya masalah, wajar engkau marah, benar nggak? Ya kan, pernah lihat orang gila? Oh jangan pakai orang gila, ODGJ, karena Indonesia sekarang bahaya ya. ODGJ, tahu kan ODGJ, orang dengan gangguan jeroan, orang dengan gangguan jiwa. Di Bandung itu ada orang jalan aja nggak pakai baju, ya khawatir nggak dia? Enggak. Berarti kalau saudara tidak pernah khawatir, rada-rada wajar, itu adalah emosi kita, benar nggak? Ada nggak di sini tiba-tiba nggak punya uang santai? Pasti kan berpikir, apalagi cicilan besok datang, Tuhan tanggal 20 cicilan IndiHome, belum, nggak punya uang, mau gimana? Khawatir nggak? Wajar. Kalau engkau masih marah, sedih, menangis, kecewa, itu wajar. Berarti masih normal. Tapi jangan hidupi perasaan tersebut. Silakan marah, tapi jangan hidup dalam kemarahan. Silakan sedih. Ya, kayak makanya saya kalau ngajar konseling ke mereka, kalau kalian kekedukaan jangan bilang gini, jangan nangis, sabar aja. Coba kamu rasakan kehilangan seperti apa. Biarkan dia menangis. Orang lagi kehilangan, sudah sabar jangan nangis. Kalau saya gitu, saya bilang, kamu nanti ya rasain apa yang saya rasakan. Silakan saudara berekspresi terhadap keadaan hidupmu. Tapi jangan hidupi perasaan tersebut. Karena apa? Tuhan lebih besar dari masalah tersebut. Ya, kita punya masalah, menganiaya, bukan menganiaya, dianiaya, dibenci. Ya, paling gak enak dibenci oleh orang terdekat. Firman Tuhan bilang musuh sesama kita itu adalah seisi rumah. Makanya penyakit yang paling sulit dihilangkan adalah kebencian di antara sesama keluarga. Oh itu susah. Sampai 7 turunan, 7 tanjakan, saya tidak mau mengenal dia. Itu ya.
Wah, sampai 8 keturunan kami tidak mengenal dia. Ya. Saya masih kaya 7 turunan. Turunan ke-8 jadi miskin. Ya karena kan cuma 7 turunan kekayaannya. Itu orang yang benci, dikucilkan, kekurangan, penderitaan dan sebagainya. Artinya gini, di slide itu saya tulis musim hidup akan mewarnai kehidupan manusia. Benar ya? Gak selamanya kita happy, gak selamanya kita bahagia. Ya, kekayaan tidak menjamin kebahagiaan gitu. Tapi kita tinggal pilih mau mengeluh atau Nih kayak orang-orang yang kalah main ludo. Mana tadi gambar itu? Nih, kan kami lagi main ludo. Ini kalah tuh, lihat kan banyak cemong-cemongnya. Orang-orang kalah kelihatan sih. Tapi mereka pilih mengeluh nggak? Bersuka cita karena apa? Ada roti bakar di situ. Ini mahasiswa ini ketawa karena apa? Kenyang mereka. Coba nggak ada makanan. Aduh tadi pagi aja baru mau kesini udah minta nasi goreng. Katanya Tuhan. Bersuka cita itu sebuah pilihan. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, Habakuk bilang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Gak apa-apa warung saya tidak menghasilkan. Saya gak apa-apa kami lagi musim paceklik, dulu makan di McD, sekarang beli ayam di pinggiran. Gak apa-apa. Gak apa-apa saya merugi, gak apa-apa kami belum bisa menghasilkan. Tapi aku memilih, aku tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Gak apa-apa aku hidupnya lagi jeblok, gak apa-apa. Dulu saya punya, sekarang gak apa-apa. Tapi aku akan memilih tetap bersorak-sorai dan beria-ria di dalam Tuhan. Ternyata hidup bersuka cita itu pilihan kita. Kita harus memilih. Ya, sudah ada masalah, ditambah kita cemberut. Kata orang itu, lu sentuh gua bacok loh. Ya. Kenapa? Kita yang memilih, saudara. Ketika kita memilih untuk tetap bersungut-sungut, wajah kita itu kayak gajah mada. Pernah lihat gajah mada? Itu kan kayak kotak gini ya, terus wah kerutannya makin. Makanya sebenarnya nggak perlu engkau suntik-suntik untuk apa. Ketika engkau bersuka cita, aura kita berbeda. Ya kan? Berbeda. Walaupun ya sudah dipakai apa ini, blush on, eyeshadow, apa semuanya itu. Kata orang sekarang, ininya siang, ini lehernya malam. Tapi kalau engkau tidak bersuka cita, enggak keluar itu harga semuanya. Tapi walaupun bedaknya cuma pakai bedak warung, tapi ketika engkau bersuka cita, itu mengalahkan yang skincare mahal. Yang penting pilih untuk bersuka cita. Habakuk bilang, benar, kami masa itu enggak ada pohon ara berbuah. Padahal itu pohon kebanggaan mereka. Pohon anggur tidak berbuah, hasil panen enggak ada. Pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang enggak ada bahan makanan. Kambing domba kami pun gak ada hasil apa-apa. Ya, susah hidup saya, tapi saya tetap memilih untuk bersorak-sorai. Saya tetap memilih untuk bersukaria di dalam Tuhan. Ternyata bisa kita lihat bahwa bersukacita dengan penantian dalam menghadapi masalah itu dapat dilaksanakan, bahkan harus disengaja. Yang gak punya uang tapi Tuhan, aku harus tetap bersukacita. Ya, Bapak Ibu saya mau bersaksi karena kan kesaksian itu harus dialami, benar ya. Jadi saya mau kesaksian baru beberapa hari. Saya harus pokoknya adalah saya harus perlu segini. Itu mah galau, namanya hamba Tuhan ya. Kalau ada masalah ya namanya masih terbuat dari darah dan daging ya kan, sama-sama manusia kan. Itu mah berputar-putar pikiran saya. Tapi saya bilang saya harus memilih tetap bersukacita, enjoy aja. Walaupun hati ini berkecamuk, dari mana Tuhan? Tapi tetap harus enjoy. Orang suka bilang gak punya masalah ya. Mereka gak tahu tiap malam saya cakar-cakar dinding. Tuhan, banyak ini Tuhan. Tanggal 20 cicilan, aduh Tuhan. Belum lagi kalau ponakan yang telepon, itu gak nanya kabar, apa kabar Om? Pulsa sudah habis, ya. Sudah mau masuk sekolah. Satu lagi ponakan sudah mau masuk kuliah. Darah Yesus yang berkuasa. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa kami. Ya. Mau gimana lagi ya? Kadang-kadang kalau pengen tuh dapat dia telepon bawa apa kabar. Ini enggak, awalnya baik-baik apalagi apa. Ini mau ini. Itu kadang-kala bisa membuat down. Saya cuma bilang Tuhan, saya butuh itu. Aku akan tetap bersuka cita dalam Engkau.
Saya sebut kepada mahasiswa saya, kalian nanti kalau ke ini jangan minta-minta banyak ke saya ya. Saya lagi nggak ada. Padahal ada sebenarnya sih, tapi kan shock aja mereka. Saya butuh segini loh dalam beberapa hari ini. Tapi saya tahu Tuhan adakan. Dan puji Tuhan, sampai tadi malam Tuhan adakan semuanya. Tepat sesuai dengan saya bilang. Ada saksi matanya di sini, mana dia Haryanto. Ya, maksudnya saya nggak menceritakan apa, tapi saya menceritakan bahwa memilih untuk bersuka cita itu lebih baik daripada bersungut-sungut. Memilih bersuka cita itu lebih tepat dibandingkan kita setiap ketemu orang mata kita sedih-sedihin supaya apa belas kasihan. Jangan mencari belas kasihan manusia, cari belas kasihan Tuhan. Bersuka cita tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan yang sementara kita hadapi, bahkan yang belum terjadi. Ada orang satu jemaat saya bilang, doakan om takut mati, om kalau mau mati aja lah om, ya nggak apa-apa. Saya cuma bilang om warisan jangan lupa ya om ya. Maksudnya ada orang takut mati. Padahal kalau dia percaya, dia di dalam Tuhan, dia tetap bersuka cita. Karena itu Bapak Ibu, apapun yang engkau alami, ketika engkau lagi nantikan itu dengan sukacita. Engkau menantikan pemulihan keluargamu, berdoa buat suami yang belum bertobat, berdoa buat istri yang belum bertobat, berdoa buat anak-anak yang belum kenal Tuhan. Sabar aja. Sampai kapan? Gak tahu, itu waktunya Tuhan. Makanya ketika bersabar jangan minta kekuatan manusia, minta kekuatan daripada Tuhan. Kan kita percaya bahwa apapun yang Tuhan buat itu baik adanya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau nyanyi enak, tapi kalau ngalamin gimana ya? Sabar, tetap bersuka cita, menanti sabar aja. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Dan ketika menantilah dengan sukacita. Enjoy aja. Hati itu harus enjoy. Walaupun beras gak ada, minyak naik, ya peduli amat, naik aja. Tuhanku pasti berkuasa. Ya kan kita lihat awal COVID tahun 2023 beritanya, ekonomi semakin susah. Tapi kenyataannya masih hidup kan sampai sekarang. Itu artinya pemeliharaan Tuhan tetap berlaku. Ya, 3 tahun kita ngalamin COVID dengan ekonomi ini itu. Saya termasuk orang yang mengalami PHK ketika COVID. Itu mas sakitnya itu. Darah Yesus yang berkuasa. Ketika lewat perbatasan kota Lembang, Bandung ditahan sama polisi. Mau kemana? Ngambil surat pecat. Saya nggak nangis. Polisinya yang nangis. Pak kok nangis pak? Banyak orang dipecat pada waktu itu. Saya pun ketika lewat begini rasanya dipecat ya. Kayak lagi sayang-sayangnya ditinggalin gitu. Sakit ternyata ya. Karena apa? Bapak Ibu cicilan ini tetap bayar ya kan. Terima kasih, ini COVID ini memang, tapi Tuhan memberkati hidup saya selama 1 tahun. Ya, catering saya laku. Bapak Ibu biar model kayak gini bisa masak saya. Ya, saya pernah seminggu itu hampir 200-300 per box 1 hari, apalagi ketika masuk bulan puasa. Saya jual kue, saya bikin kue ulang tahun. Saya bikin semuanya, Tuhan berkati selama 1 tahun. Bahkan di penghujung 2020 saya pulang Manado. Ya, Kak Roy kan ngerasain lah kalau pulang Manado, tiket mahal. Bukan cuma tiket yang dipikirkan. Papa Ani ya. Ini tuh keluar ya. Apalagi kalau sudah datang ponakan, sepupu. Aduh ya sudah ini. Apalagi orang Manado kan sombong-sombong ya. Jadi biar miskin yang penting kelihatan ya. Gak bercanda. Tapi saya melihat Tuhan mempermuliakan saya pada waktu itu. Gak bekerja tapi Tuhan mengangkat saya. Terima kasih Tuhan. Yang penting apapun yang kita alami tetap sukacita. Mazmur 37 ayat 4 sampai 5. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Baru diinginkan sudah diberikan, apalagi dibutuhkan. Ya kan? Ketika kita belajar bergembira karena Tuhan, terima kasih Tuhan buat masalah ini, terima kasih buat kehidupan yang saya alami. Tapi saya tetap bersukacita bergembira kepada Tuhan. Karena sedangkan yang diinginkan hati kita Tuhan berikan, apalagi yang kita butuhkan. Beda ya keinginan sama kebutuhan. Ya keinginan aja diberikan. Tapi keinginan yang baik-baik ya. Ya jangan keinginan yang jahat-jahat. Nggak bisa juga itu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Bergembira. Sukacita. Percaya. Ketika kita percaya bahwa Tuhan dahsyat. Ketika kita percaya bahwa Dia luar biasa. Masih nggak kita harus khawatir lagi? Nggak perlu. Kalau kita percaya Tuhan itu mampu, haruskah kita hidup dalam ketakutan? Enggak.
Justru ketika kita terus hidup dalam ketakutan, kita meragukan kuasa Tuhan. Bergembiralah, maka apa yang menjadi keinginan bahkan kebutuhanmu. Saya nggak lagi jual obat ya. Saya lagi nggak jual obat, di dekat Inti itu ada tuh jual-jual obat panu, sekali usap hilang, dia yang tukang jual aja masih panuan ya. Nggak bisa, bukan. Tapi ini janji firman Tuhan. Ketika belajar percaya dan bergembira, Tuhan akan memberikan segala sesuatu. Ya, dua ayat terakhir ya, karena ini yang paling disenangi oleh jemaat kalau sudah ngomong ayat, karena sudah mau selesai. Namanya dosen itu bisa ini, masih ada ayat paling terakhir, ayat sungguh-sungguh terakhir ya, masih banyak ayat kita ya. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang banyak penyakit datang daripada kekhawatiran. Ya. Aduh, sakit terus saya. Kenapa ya saya lemah? Aduh, kenapa lesu? Hei, cek, khawatir. Sudah kok, saya udah kontrol, udah MCU, medical check up, sampai rambut saya periksa, normal semuanya. Berarti hati kamu bermasalah. Saya menemukan beberapa jemaat seperti itu. Sakit, bukan sakit karena fisik, tapi karena hati. Termasuk membenci. Ada satu jemaat di saya, karena dia ditipu oleh anak mantunya, uang yang ditipu oleh anak mantunya itu lebih besar dia bayar pengadilan dan akhirnya dia sakit-sakitan. Datang dari hati. Hati. Ketika engkau tidak bergembira, cepat sakit kok. Ya kan? Makanya hati yang gembira itu obat yang manjur. Mau pergi ke klinik tongfeng sekalipun, tapi kalau hati kita memang gak baik, kita akan sakit-sakitan. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang yang cepat gak punya semangat, loyo. Jadi kalau lagi loyo, cek. Benarkah ini loyo karena tubuh atau karena hati? Mazmur lagi, next. Amsal 24 yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, apa kata firman Tuhan? Kecil kekuatanmu. Jadi ketika engkau dalam masa kesesakan, belajar untuk percaya kepada Tuhan. Roti tawar enak. Ya kan? Roti tawar enak, apalagi yang double soft milk itu. Enak, tapi tawar hati gak enak. Tidak semuanya yang tawar-tawar itu enak. Tawar hati itu gak enak. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau punya istri, suami, anak lagi lesu, hey, jangan tawar hati. Aduh, belum bisa kuliah tahun ini. Jangan tawar hati. Aduh, belum bisa ini. Jangan tawar hati. Ketika kita tawar hati, kita akan kecil kekuatan kita. Kalau saya balikan, artinya jika kita tetap menanti dengan sukacita pada masa kesesakan, besarlah kekuatan kita. Ketika kita menanti dengan sukacita, besarlah dengan kekuatan kita. Saya akan menceritakan satu tokoh yang ketika dia dalam permainan menang, dia bersukacita. Ya kan ya. Orang ini nih juara 1 soalnya. Jadi kan harus, ya kalau bukan saya yang menyombongkan, siapa lagi? Ini saya ya. Bukan Jeffrey Nicole ya, beda ya. Ya. Kayak kalau yang tadi kan mereka berdua kalah, kalau ini masih menang ya. Sukacita dalam Tuhan tidak akan pernah berakhir dengan kecewa, tetapi akan berakhir dengan kemenangan. Menanti dengan sukacita tidak akan membuat engkau kalah, tapi tidak akan membuat engkau kecewa, tidak akan membuat engkau rugi, tapi hidup dalam kemenangan. Menang dalam sukacita, menang atas kekhawatiran, menang atas apapun. Jadi ketika sementara menghadapi sesuatu yang menakutkan, hei, aku berkata kepadamu, aku punya Tuhan yang besar. Ya kan, saya bilang ke mereka, jangan selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku punya masalah yang besar. Tapi katakan pada masalah, aku punya Tuhan yang besar. Beda ya? Hadapi aja, nikmati. Oh juga, kalau kita nggak bisa, itu yang malu bukan kita, tapi Tuhan. Tapi bukan berarti ngancam Tuhan ya. Artinya bahwa belajar tetap bersukacita dalam Tuhan. Saya tidak mau berdosa di hadapan jemaat Tuhan, tapi ini ayat terakhir, beneran. Ya, nanti saya nggak diundang lagi, bahaya ini ya. Ini ayat saya pegang tahun ini. Jadi tiap tahun saya biasa minta kepada Tuhan, kasih saya ayat untuk saya pegang tahun. Dan tahun ini bagi saya tahun kemenangan buat saya dalam berbagai hal. Sefanya 3 ayat 17. Tuhan Allah, yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Tuhan hadir menjadi pahlawan yang memberi kemenangan dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita menang, Tuhan katakan ia bergirang dengan sukacita. Jadi kalau kita kalah, Tuhan berarti
sedih. Kalau kita kalah Tuhan sedih. Tapi ketika kita menang, Tuhan bersorak-sorai. Karena itu tetap bersukacita. Menanti segala sesuatu, sukacita, damai, enjoy aja. Karena ketika ada sukacita, hati itu ya, makanya hati itu pusat segala sesuatu. Engkau punya apapun, tapi kalau hatimu lagi gak baik, gak berasa semuanya. Tapi walaupun kita dalam kekurangan, ketika hati tetap ada sukacita, masuk rumah, keluar rumah, bertemu siapapun, enjoy. Sehingga orang suka bilang, orang Kristen kok gak punya masalah ya. Mereka gak tahu bahwa masalah kita lebih banyak dari mereka. Tapi yang mereka belum juga tahu, kita punya Tuhan yang besar yang mengalahkan masalah kita. Ya, jadi tetap bersuka cita, ya bersuka enjoy. Makanya nanti Bapak Ibu pulang rumah kalau masih mukanya itu masih rada-rada cemberut, suruh bersuka cita. Yuk kita lihat kiri kanan dulu, bilang yuk bersuka cita. Ya senyum ya, bersuka cita ya. Walaupun banyak masalah, sukacita aja ya. Bersukacita, karena sukacita daripada Tuhan akan membawa kemenangan. Nantikanlah sukacita dalam Tuhan. Kita percaya apapun musim hidup kita, Tuhan beserta dengan kita. Puji Tuhan, adalah firman Tuhan yang saya bisa bawakan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasih berkati oleh Tuhan. Tuhan gak pernah tinggal diam dalam kehidupan kita. Semua musim akan berganti. Kadang ada musim senang, ada musim susah, ada musim berlebih, ada musim kekurangan. Tapi Tuhan selalu menolong kita dalam segala keadaan. Kita bangkit berdiri. Saya rindu kita mengangkat sebuah pujian. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti. Nyanyikan pujian dengan sukacita kepada Tuhan. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin Yesus Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakinkan dirimu, yakin bahwa Tuhan selalu memberkati. Tuhan memberkati. Yakini bahwa Tuhan melindungi engkau dan keluargamu. Yuk jujur sama Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita ciptaannya. Amin, amin. Tuhan pelihara karena sukacitamu katakan pada Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjaga. Thanks God, haleluya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Yakinkan dirimu apapun yang engkau alami, Tuhan selalu menolongmu. Selalu menolongmu. Selalu menjaga. Dia mengenyangkanmu. Dia mengenyangkanmu dan peliharamu seumur hidup. Musik terus memainkan pujian ini Bapak Ibu. Saya minta waktu kita sejenak, tidak usah lihat kiri kanan, sendiri saja menghadap kepada Tuhan. Tuhan sangat senang dengan umat Tuhan yang jujur di hadapannya. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Bayangkan bahwa Tuhan ada di depanmu lagi berhadapan, kemudian mengatakan, ada apa anakku? Aku tahu apa yang kamu alami. Aku tahu bagaimana hidupmu saat ini. Bagaimana engkau berjuang untuk istrimu, untuk anakmu, untuk keluargamu. Engkau berjuang untuk pelayananmu, engkau berjuang untuk pribadimu. Aku tahu bahwa kamu lagi capek, aku tahu kamu lagi susah, aku tahu bahwa kamu kadang-kadang pura-pura kuat. Padahal engkau sendiri sebenarnya gak sanggup lagi. Engkau berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi ketika di depan suami, depan istri, depan anak-anak, engkau berusaha kuat. Tuhan tahu semuanya itu. Karena itu pagi hari ini,
Dalam rohmu katakan kepada Tuhan, Tuhan ajar aku bersuka cita. Aku capek sebenarnya Tuhan. Engkau tahu bagaimana letak kekuranganku. Engkau tahu seberapa besar tenagaku Tuhan. Tapi aku mau Tuhan tolong aku tetap bersuka cita. Aku tahu aku tidak menanggung beban ini sendiri. Aku tahu ada Tuhan yang berserta denganku. Kalaupun hidupmu lagi baik-baik saja, minta Tuhan kuatkan aku tetap supaya bersuka cita dalam keadaan apapun. Karena aku tahu Engkau Allah yang terus menolong kehidupanku. Engkau Allah yang terus menanggungku. Rasakan pelukan Tuhan yang kemudian memeluk hatimu saat ini, memeluk dirimu. Dia dekat, Dia mencintai, Dia mengasihimu. Jangan merasa sendiri. Allah ada beserta dengan engkau. Rasakan pelukan daripada Allah yang Maha Kuasa itu, sehingga engkau merasa sukacita, engkau merasa bebas, karena Tuhan mampu mengubah segala sesuatu. Amin. Kita akan pujian dari awal dengan penuh iman kepada Tuhan. Sambil kita terus terhubung dengan Tuhan. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Amin Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Terima kasih Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yuk katakan pada jiwamu, ku yakin Tuhan memberkatiku. Ku yakin Tuhan memberkati. Katakan dengan imanmu, katakan pada dirimu, ku yakin Tuhan melindungiku. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Burung di udara Tuhan. Amin Tuhan. Tuhan, kami mau mengatakan pagi hari ini, dengan imanmu Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjadi. Amin. Tanpa seizin. Haleluya. Dengan sukacita dalam roh katakan, Tuhan selalu menolongku. Selalu menolong. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selalu menjaga. Dia mengenyangkanku. Dia amin. Amin. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. 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 Sekali lagi. Yuk terakhir kita mau katakan kepada Tuhan. Yakinkan dirimu. Katakan Tuhan selalu menolongku. Amin. Amin. Aku tahu Tuhan menolongku. Selalu menjagaku. Jesus kiara lama katakan. Kiara lama sikari nama saya. Tanpa seizin. Tuhan selalu. Amin. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dengan imanmu katakan, Dia mengenyangkanku. Mengenyangkanku. Dan peliharaku seumur. Sekali lagi di hadapan Tuhan, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Oh, amin. Haleluya. Haleluya. Yesus kiara nama syik. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian berkata, Tuhan saya rindu berdoa buat Bapak Ibu. Tidak usah lihat kiri kanan, engkau yang sementara mengalami rasa tidak ada sukacita. Terlalu beban beratmu, taruh tanganmu bisa di dada atau mengangkat tangan. Tuhan tahu apapun kondisimu. Gak usah perhatikan kiri kananmu, jangan malu. Jangan malu, Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada di tempat ini. Karena itu jika engkau merasa, Tuhan
Terima kasih buat firman Tuhan yang saat ini mungkin saya lagi dalam keadaan sedih, dalam keadaan takut, khawatir. Bisa engkau angkat tangan atau taruh tanganmu di dadamu, ambil sikap berdoa dan kita berdoa bersama-sama. Kepadamu Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang kasih setianya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Allah yang menciptakan kami, Allah yang mengasihi kami, bahkan Allah yang memelihara kehidupan kami. Tuhan, lihatlah setiap tangan yang terangkat kepada Tuhan. Lihatlah setiap hati yang terangkat kepadamu Tuhan. Engkau lebih tahu isi hati mereka. Engkau lebih tahu apa yang mereka rasakan Tuhan. Kalau ada kelemahan-kelemahan, kalau ada ketidaksanggupan, kalau ada kesedihan-kesedihan, kalau ada beban yang begitu berat, Tuhan, tolonglah mereka Tuhan. Roh Kudus berbicara supaya mereka tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Beri kekuatan, beri kesanggupan Tuhan. Karena pengharapan mereka tidak datang daripada dunia. Pengharapan mereka tidak datang pada harta kekayaan. Tapi pengharapan mereka datang daripada Tuhan. Karena itu dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada kami, Ayo berdoa, turunkanlah berkat-Mu bagi jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Pelihara mereka dengan cinta kasih-Mu Tuhan. Bangkitkan gairah semangat mereka beribadah kepada Tuhan. Dalam melayani pekerjaan Tuhan. Berkati usaha mereka. Berkati pendidikan, berkati ekonomi mereka, berkati keuangan mereka, berkati sekolah anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Sehingga jemaat yang ada di Kadipaten menjadi jemaat yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Bahkan mereka akan mengalami Tuhan setiap saat. Hibur-hiburkan mereka. Dan kami percaya minggu-minggu yang akan datang mereka akan memberikan kesaksian bahwa ketika kami belajar bersuka cita, Tuhan ambil alih semua yang kita, dan Tuhan memberikan kemenangan. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan, kembalikan pengharapan yang baru dalam kehidupan hamba, dan Tuhan berbicara terus dalam kehidupan jemaat Tuhan. Biar firman Tuhan ini tidak lalu dengan begitu saja, tapi mendapat tempat dalam hati pikiran kami. Kami bersyukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati juga pelayanan hamba Tuhan yang luar biasa dari Pak Geri Seroh MTH. Beliau adalah sama dosen pelayanan di ST Inti Bandung. Doakan karir pelayanannya di dalam menjadi berkat bagi pemerintah, masyarakat ya, karena bersyukur sudah dipecat yang satu, Tuhan terima yang lain, Tuhan kasih yang lain. Sekarang Tuhan kasih tingkatin jadi setara ASN kelihatannya ya. Puji Tuhan, luar biasa pelayanannya. Sesama penyuluh agama juga bersama istri Ibu Bonita, hanya beda wilayah. Pelayanan beliau di Lembang sana, Ibu Bonita di penyuluh agama di Kabupaten Majalengka. Doakan pelayanan-pelayanan ke depan, termasuk para mahasiswa ST Inti yang sudah jadi saluran berkat bagi kita. Luar biasa, saya bangga juga ya melihat mereka antusias pelayanan, berkorban dalam pelayanan. Ini adalah panggilan Tuhan untuk mereka. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak yang mungkin bercita-cita tinggi, saya pikir salah satu cita-cita tinggi adalah menjadi hamba Tuhan. Amin. Kalau memang mau diperlengkapi di dalam pelayanan ST Inti, Bandung masih dibuka Pak Geri ya. Alumni ST Inti membuka pendaftaran, tentu ada batasan usia. Saya pikir ada batasan usia Pak Giri ya. Ada batasan usia, jadi bagi yang sudah senior, baiknya doakan saja para orang-orang muda, mereka memberi diri untuk masuk sekolah teologi kalau memang ada panggilan Tuhan untuk itu. Jangan ragu ya untuk masuk sekolah teologi. Inti terbuka untuk itu, pendaftaran bisa melalui saya atau hubungin Pak Geri atau hubungin, nanti ada link yang saya bisa bagikan di dalam grup. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah membekali kami untuk bersuka cita di dalam semua pengharapan yang Tuhan beri bagi kami pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk hamba Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau utus di tempat ini untuk melayani kami. Berkati Pak Geri dan tim dalam pelayanan yang telah memberkati kami. Jadi saluran berkat bagi umat Tuhan. Kami serahkan mereka dalam anugerah pertolongan Tuhan.
nyertai mereka selama-lamanya. Tuhan berkati hamba Tuhan dalam pelayanan, baik yang terlihat maupun tidak terlihat oleh kami. Tapi Allah sendiri yang melihatnya. Mereka melakukan dengan segenap hati. Terutama sekaligus juga mereka memberi persembahan-persembahan di tempat ini. Baik persepuluhan, persembahan umum maupun persembahan khusus. Sebagai korban ucapan syukur mereka kepada Tuhan atas pemeliharaan Allah. Mohon berkat-Mu atas hidup mereka. Bukakan tingkap-tingkap di langit memberkati umat Tuhan. Kami sadar bahwa kami tidak sendirian berjuang menjalani hidup ini. Usaha-usaha umat-Mu dalam keadaan apapun mereka, bangkitkan Tuhan. Bukakan jalan. Mohon berkat-Mu Tuhan. Yang kecil sekalipun Tuhan. Tuhan menjadikan besar. Tuhan menjadikan naik bukan turun. Menjadikan mereka kepala bukan ekor. Sesuai dengan janji firman Tuhan. Sebabnya jemaat Tuhan, lihat Tuhan-Mu besar. Dia setia ada menyertai engkau. Terimalah janji berkat Allah dengan iman-Mu. Pulanglah kiranya dengan membawa berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah berkorban. Nyawanya diberikan kepada kita untuk keselamatan kita. Dan dalam persekutuan penyertaan Roh Kudus yang menolong menopang engkau, menguatkan engkau dalam masa kesulitan. Janji penyertaannya menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Hendaklah engkau tetap bersukacita senantiasa, sebab berkat Allah ini menyertai engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan iman sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.